Ya, jumpa lagi pada video kali ini dan sedikit saya memberikan eh, informasi hukum atau sedikit membahas terkait dengan peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa dari kasus Jessica, di mana kembali ramai atau kembali viral di media sosial dan kembali menjadi perbincangan-perbincangan di lingkungan eh, penegak hukum atau di lingkungan orang-orang hukum dan juga masyarakat. Nah, peninjauan kembali ini atau lebih dikenal sebagai extraordinary remedy adalah merupakan upaya yang menjadi salah satu upaya lain setelah melakukan upaya hukum biasa. Nah, perlu kita ketahui atau sebagian besar mungkin mengetahui, terutama ini orang-orang hukum pasti sudah paham mengapa upaya hukum luar biasa itu ada dan apa sejarah atau histori dari upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini muncul di tahun 1977, adalah merupakan berkat ya dari kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977, di mana eh, negara dianggap telah salah menerapkan hukum terhadap kasus Sengkon dan Karta, yang kemudian dianggap bahwa proses peradilan sesat. Nah, kemudian berkat dari kasus Sengkon dan Karta ini pada tahun 1977, kemudian di tahun 1980, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu pertama kali atau sejarah munculnya upaya hukum luar biasa. Kemudian, selain diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, kemudian muncullah di tahun 1981 diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, diatur di pasal 263 sampai 269, mengatakan bahwa dapat atau permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali saja. Nah, itu teman-teman sejarah dan dasar hukum yang kemudian dapat dilakukannya upaya hukum luar biasa. Selain itu, di tahun 2009, yaitu oleh Mahkamah Agung mengeluarkan surat edarannya, yaitu nomor 10 tahun 2009. Kemudian dalam perkara atau kasus Antasari, kemudian di tahun 2013 dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan khususnya pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dianggap bahwa perlunya pasal tersebut diputuskan atau diberikan peluang bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan lebih dari satu kali upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Nah, kemudian berkat dari uji materi atau judicial review dari Antasari dan kawan-kawan, kemudian diputuslah oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi khususnya pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tanggal 6 Maret tahun 2014. Nah, putusan tersebut adalah di mana terregister, yaitu nomor 34 tahun 2013. Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, sehingga dengan sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal di mana di dalam bunyi di pasal 268 ayat 3 yang menyatakan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan sekali saja sehingga dianggap atau dirubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013,
menjadi dapat melakukan upaya hukum berkali-kali. Nah, itu kemudian yang menjadi dasarnya. Nah, akan tetapi ada pro kontra, ya, ada pro kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan putusan yang mengikat dan final. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terjadinya pro kontra tersebut, maka dikeluarkan kembali surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali. Di mana di sana mengatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tentang peninjauan kembali, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, artinya jika sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah inkrah, maka dibolehkan atau memungkinkan untuk dilakukan upaya peninjauan kembali kedua kalinya atau berikutnya dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009. Nah gitu teman-teman. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan pemahaman buat teman-teman semua.